Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rino Vidianata. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi Fuse dengan model VAR atau Vector Auto Regression. Apa itu VAR? VAR itu yaitu suatu model yang kita gunakan untuk melihat adanya respon dari variabel terhadap guncangan dari variabel lainnya. Di sini saya memiliki data yang pertama itu datanya budget defisit, jumlah uang yang beredar, dan kurs. Saya ingin melihat bagaimana respon variabel ini terhadap perubahan dari variabel itu sendiri. Datanya dari 1970 sampai 2015. Ini kita copy terlebih dahulu. Kita pindahkan ke Fuse ya teman-teman. Caranya sama. File, new, word file. 1970 sampai 2015. Kita masukkan datanya. Nah, ini udah. Nah, langkah selanjutnya itu kita lakukan pengujian stasioner. Pada kali ini, variabel budget defisit, jumlah uang yang beredar, dan kurs itu harus stasioner di tingkat yang sama. Langkah pertama kita uji budget defisit stasioner. Pertama kita uji di tingkat level terlebih dahulu. Ternyata dia tidak stasioner di tingkat level karena lebih besar daripada 0,05 probability-nya. Lalu kita lakukan pengujian stasioner pada first difference. Nah, dia stasioner pada first difference. Oleh karena itu, variabel MS dan E itu harus stasioner juga di tingkat first difference. Langsung saja kita uji variabel E, first difference. Juga signifikan di tingkat first difference, udah aman berarti. Lalu variabel MS. Nah, juga signifikan karena kecil daripada 0,05. Jadi semua variabel signifikan atau stasioner pada tingkat first difference. Lalu kita lakukan pengujian lag optimal. Kita klik quick, estimate var, D, BD, D, MS, D, E. Maksud dari D ini karena dia stasioner pada tingkat first difference. Kita uji dulu lag optimalnya, kita klik view dari estimate var tersebut, lalu kita pilih lag structure, lalu kita klik lag length criteria. Di sini bebas ya teman-teman, kita mau memasukkan lagnya berapa, namun saya masukin aja yang lag 4. Untuk menentukan lagnya itu kita cari bintang yang paling banyak. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada lag 4 bintangnya 3, 1, 2, 3. Sedangkan untuk lag 1 bintangnya hanya 2. Jadi kita pilih lag optimalnya yaitu berada pada lag 4. Ini kita hapus saja karena kita sudah dapat lag optimalnya. Lalu kita lakukan pengujian stabilitas model. Kita klik quick, lalu estimate var. Kita klik lagi. Kita ubah lagnya menjadi lag 4. Lalu kita klik view, lag structure, arc root graph. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa model yang kita gunakan atau data-datanya stabil karena berada di dalam lingkaran. Titik-titiknya ini ya teman-teman, berada di dalam lingkaran. Oleh karena itu, data yang kita gunakan itu bersifat stabil. Lalu kita lakukan pengujian kausalitas data. Ini maksudnya yaitu untuk melihat bagaimanakah hubungan timbal balik antara variabel dengan variabel lainnya. Kita klik view lagi, lalu lag structure, kita klik Granger causality. Nah, di sini dapat kita lihat hubungan variabel dengan variabel lainnya. Yang signifikan itu hubungan variabel MS terhadap variabel BD itu kecil daripada 0,05. Dan hubungan BD atau E
terhadap MS tidak signifikan sama sekali, sedangkan untuk hubungan BD dan MS terhadap E itu yang signifikan adalah hubungan MS. Namun secara keseluruhan itu signifikan jika diuji secara bersama-sama signifikan. Nah, lalu kita lakukan pengujian kointegrasi. Pengujian kointegrasi ini berguna untuk apakah kita akan menggunakan tetap var atau menggunakan VECM. Jika terkointegrasi, maka kita lakukan estimate VECM. Namun jika tidak terkointegrasi, kita lakukan pengujian var ini. Caranya mudah, view cointegration test. Lagnya kita rubah jadi lag 4. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat probability dari unrestricted cointegration rank test itu 0,0075 atau lebih kecil daripada 0,05, sehingga variabel ini terkointegrasi. Ini juga kointegrasi maksimum eigenvalue itu juga kecil daripada 0,05, sehingga data ini terkointegrasi. Oleh karena itu, kita lakukan pengujian VECM. Ini kita close saja. Quick estimate var, kita klik vector error correction. Kita ketik lagi seperti biasa. Lalu lag optimalnya kita klik 4, lag intervalnya 4. Nah, ini hasil kointegrasinya, VECM-nya, hasil dari data VECM tersebut. Lalu kita klik view, kita ingin melihat respon variabel, impulse respon. Nah, ini bisa pilih tabel, graph, atau combine graph. Ini satu-satu graph. Nah, kita lihat. Ini maksudnya adalah bagaimana respon variabel terhadap perubahan variabel lainnya. Di sini misalnya kita lihat respon dari mana ya? Bagusnya. Nah, dari ini aja teman-teman. Respon dari budget defisit terhadap jumlah uang yang beredar. Itu respon dari periode pertama, responnya 0, namun pada periode kedua naik. Selanjutnya periode ketiga, respon dari budget defisit terhadap jumlah uang beredar itu masih relatif naik, relatif stabil di atas angka 0. Namun, pada periode keempat, respon budget defisit itu terhadap jumlah uang yang beredar itu menurun, dan begitulah selanjutnya teman-teman. Ini kelihatan secara tren itu relatif stabil karena di garis lurus saja di antara 0. Nah, untuk melihat penyebab variabel responnya itu ini kita cek dulu secara combine graph-nya responnya. Nah, di sini teman-teman, respon budget defisit secara keseluruhan itu relatif stabil. Namun respon dari jumlah yang beredar secara keseluruhan ada yang negatif dan ada yang positif. Nah, ini terdapat guncangan respon dari kurs. Ini terdapat fluktuatifnya terlalu tajam. Nah, untuk melihat penyebabnya itu kita klik view varian decomposition. Lalu kita klik tabel. Ini mudah sekali kita membacanya, teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa varian decomposition terhadap dari budget defisit itu terhadap dirinya sendiri pada periode pertama itu 100%, namun pada periode kedua 81 menurun sampai periode ke-10. Sedangkan respon variance decomposition dari budget defisit terhadap MS, jumlah uang yang beredar, itu periode pertama 0, dan periode kedua naik jadi 10%, periode ketiga naik jadi 16%, periode keempat naik jadi 16,67%, dan periode ke-5 sampai ke-10 itu relatif stabil di angka 20 sampai 24%. Berikut
Sebaliknya, untuk respon variance decomposition budget defisit terhadap kurs juga seperti itu membaca ya teman-teman. Di periode pertama 0%, periode kedua jadi 8,5%, dan selanjutnya tutur relatif stabil di angka 10 sampai 15% lah teman-teman. Begitu juga membaca tabel ini juga sama seperti saya bacakan tadi. Nah, telah sampai di penghujung pengujian. Mungkin hanya sekian dari saya. Tetap stay di rumah aja. Semoga virus ini cepat berakhir dan kita kembali ke kebiasaan semula. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.